Pernah nggak sih ngerasa suara kamu tuh nggak didengerin? Dalam Al-Quran ada satu bab utuh yang dimulai cuma karena keluhan seorang perempuan didengar. Langsung dari langit. Hari ini kita akan bedah surah Al-Mujadalah atau wanita yang mengajukan gugatan. Sebuah kisah yang nunjukin gimana suara satu orang bisa mengubah hukum ilahi selamanya. Nah, coba kita lihat ayat pembukanya. Ini bukan sekedar perintah atau hukum yang turun gitu aja. Ini adalah sebuah respons langsung terhadap curhatan seorang perempuan. Coba dibayangin sejenak, betapa kuatnya momen ini. Percakapan yang paling pribadi, paling menyakitkan, diabadikan jadi wahyu ilahi untuk seluruh umat manusia. Ini jadi panggung buat semua yang bakal kita bahas. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan melewati 5 tema utama ini. Kita mulai dari krisis pribadi seorang wanita, lalu geser ke aturan-aturan dalam komunitas, dan diakhiri dengan definisi iman yang paling dasar. Ini perjalanan dari sesuatu yang sangat spesifik menjadi universal. Oke, kita mulai dari awal ya, dengan kisah yang memicu semuanya. Ini bukan sekedar teks hukum yang kering. Di jantung surah ini ada krisis nyata yang dialami seorang perempuan, sebuah permohonan yang begitu mendesak sampai terdengar ke langit. Nah, si perempuan ini nggak tinggal diam. Dia membawa keluhannya langsung ke otoritas tertinggi. Tindakannya inilah yang jadi pemicu segalanya. Ini pengingat yang kuat banget bahwa hukum ilahi dalam konteks ini nggak turun di ruang hampa, tapi lahir dari empati yang nyata terhadap penderitaan manusia. Terus, apa sih sebenarnya yang bikin perempuan ini menderita? Jawabannya ada di sebuah praktik kuno yang merugikan, namanya zihar. Praktik zihar ini, wah, licik banget. Seperti yang kita lihat, ini bukan cerai resmi, jadi si perempuan nggak bebas buat nikah lagi. Tapi ini juga bukan pernikahan yang normal. Akhirnya, dia terjebak dalam limbo, baik secara sosial, hukum, maupun emosional. Intinya, ini adalah bentuk kekerasan emosional yang dilegalkan oleh tradisi. Dan respons dari Tuhan terhadap praktik ini tegas banget. Al-Quran menyebutnya perkataan yang mungkar dan dusta. Bahasanya keras banget kan? Ini menunjukkan kalau ini bukan cuma masalah sosial, tapi pelanggaran moral yang serius. Ini adalah intervensi langsung untuk menghapus tradisi yang gak adil. Jadi, gimana cara memperbaikinya? Gak cukup cuma bilang maaf. Wahyu ini ngasih jalan penebusan yang jelas dan bertahap. Coba deh perhatiin, setiap langkahnya itu nggak cuma memperbaiki hubungan pribadi, tapi juga ngasih manfaat buat masyarakat luas, memerdekakan budak, atau ngasih makan orang miskin. Kesalahan pribadi punya konsekuensi sosial, jadi penebusannya pun harus bersifat sosial. Oke, dari sebuah pernyataan publik yang merusak, sekarang kita geser ke ranah yang lebih tersembunyi, obrolan rahasia dan implikasi moralnya. Ini nih, ide yang mengubah segalanya. Nggak ada yang namanya percakapan yang benar-benar rahasia. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan selalu hadir, bahkan dalam bisikan yang paling tersembunyi sekalipun. Prinsip inilah yang jadi fondasi etika komunikasi dalam Islam. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan, bahkan yang kita pikir nggak ada yang dengar, punya bobot moralnya sendiri. Terus, apa semua obrolan rahasia itu jelek? Ya nggak juga. Teks ini ngebuat perbedaan yang jelas banget, dan semuanya tergantung niat. Kamu bisik-bisik buat ngerencanain kebaikan, kebajikan dan takwa, atau buat nyebarin permusuhan dan dosa. Jadi, fokusnya bukan di rahasianya itu sendiri, tapi di tujuan di baliknya. Nah, sekarang kita geser lagi nih, dari omongan ke perbuatan. Teks ini juga ngasih aturan-aturan praktis buat membangun komunitas yang saling menghormati dan berfungsi dengan baik. Sekilas, ini kelihatannya kayak etika dasar ya kan? Kasih tempat duduk buat orang lain, berdiri kalau diminta, bersedekah. Tapi coba pikirin lebih dalam. Ini tuh kayak batu bata buat membangun masyarakat yang sehat. Tindakan-tindakan kecil ini, memberi ruang, menghormati otoritas, dan bermurah hati, adalah perekat yang nyatuin komunitas. Dan coba lihat deh ganjarannya. Ini bukan cuma soal jadi orang baik. Ada janji timbal balik di sini. Kalau kamu ngasih kelapangan buat orang lain, Tuhan bakal ngasih kelapangan buat kamu. Kalau kamu menghormati orang lain, Tuhan bakal ngangkat derajat kamu. Ini langsung menghubungkan perilaku sosial kita di dunia dengan status spiritual kita. Oke, kita masuk ke tema terakhir, dan ini yang paling fundamental dalam surah ini. Setelah ngebahas hukum dan etiket, teks ini mengerucut ke pertanyaan tentang inti dari iman. Ke siapa sih loyalitas tertinggi kita seharusnya? Surah ini tuh kayak ngasih kita dua pilihan, dua kubu yang beda banget. Di satu sisi, ada mereka yang lupa sama Tuhan, yang loyalitasnya terpecah, dan pakai sumpah palsu buat tameng. Di sisi lain, ada mereka yang loyalitasnya cuma buat Tuhan, dengan iman yang nancep kuat di hati mereka. Ini pilihan mendasar tentang di mana kita menaruh kesetiaan utama kita. Ayat ini mungkin salah satu yang paling menantang dalam surah ini.
Dikatakan bahwa orang beriman sejati nggak akan punya rasa sayang ke mereka yang menentang Tuhan, sekalipun itu keluarga terdekat mereka. Ini pernyataan yang radikal banget soal loyalitas. Ini menempatkan kesetiaan pada prinsip dan iman di atas ikatan darah. Ide yang sangat kuat pada masanya dan bahkan sampai sekarang. Nah, disinilah puncaknya. Seluruh surah ini membangun argumen yang mengarah ke kesimpulan ini. Kemenangan akhir, baik di dunia maupun akhirat, adalah milik mereka yang loyalitasnya murni dan total kepada Tuhan. Dan kita kembali lagi ke titik awal. Luar biasa, bukan? Semua ini, aturan tentang hubungan, etika komunitas, bahkan definisi iman itu sendiri, semuanya berawal dari gugatan seorang perempuan yang merasa tertindas. Dari satu suara, lahir petunjuk yang universal. Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Pada akhirnya, surah ini seolah-olah nantang kita buat nanya ke diri sendiri. Di tengah tarikan keluarga, teman, negara, dan budaya, di manakah letak kesetiaan kita yang paling utama? Apa kompas moral yang menuntun kita?